Makin nyapu kok pelan-pelan ternyata ada 2 pocong di situ. Aku kayak loh, aku kayak tercengang, ada dua mereka kayak apa ya, kayak tiduran di kasur gitu. Terus tiba-tiba berdiri, terus kayak berdiri di depan aku ya terpaku kayak ya ampun siapa, kayak pocong. Halo guys, welcome back to Moon Studio Podcast Mystery. Sekarang kita kedatangan tamu namanya Kak Rizka sebagai narasumber kita malam ini. Kakak akan menceritakan kisah pengalaman horornya yang mungkin bagi kita agak sedikit menegangkan ataupun mungkin tidak terbayangkan akan bertemu dengan sosok ini yang paling menakutkan. Menurut aku paling menakutkan sedunia ya Kak ya. Benar. Jadi kita dengarkan dulu bagaimana kisahnya. Gimana Kak? Gimana awal-awalnya? Apakah kejadian itu terjadi begitu cepat? Enggak, ini lumayan lama sih. Oke, gimana? Ini terjadi di tahun 2023. Itu dimana nenek aku tuh baru meninggal di bulan Mei waktu itu. Nah, kejadiannya itu gini, kan aku lagi crash nih sama temanku kerja. Habis itu aku besoknya tuh kayak masih sakit hati gitu. Aku nggak masuk kerja. Di rumah aja deh, bilang gitu. Terus kan di rumah itu udah sepi nih. Memang rumah nenekku ini dulu ada kayak tante aku, kakek aku, nenek aku sama aku. Nah, kakek nenek sama tante aku tuh meninggalnya juga di rumah itu gitu. Jadi waktu itu aku kayak sedih banget di saat aku ada masalah, nenek aku udah nggak ada, kakek juga nggak ada, tante aku nggak ada. Akhirnya aku tiduran lah, istirahat lah daripada aku makin stres kan ya. Itu aku tidur siang, pikirku sekitar jam 1 siang masih ada, 1 jam 2-an lah. Lah, terus aku tidur kan di kayak di ruang tamu gitu. Tidur. Nah, tiba-tiba itu aku mimpi, Kak. Serem sih, aku udah merinding gitu. Aku kan kebangun di mimpi itu, aku denger lah kayak nenek aku tuh dari belakang bilang, "Feb, nyapu, sudah sore," bilang gitu. Aku emang udah sore ya? Karena posisinya aku di situ tuh kayak remang-remang gimana gitu, kayak udah malam. Ini padahal konteksnya nenek kamu udah nggak ada kan? Iya, nggak ada, tapi dengernya suaranya tuh di belakang, dari belakang. Dan sedangkan aku itu udah tetap di ruang tamu, tapi posisi aku duduk gitu. Terus aku bilang gini, bukannya udah maghrib ya, kok baru disuruh bersih-bersih ya? Udahlah, aku nyapu, ambil sapu lah, aku nyapu. Terus teriak lagi, ayo cepat, jangan lama-lama om gitu. Kok buru-buru banget sih, terus kayak kenapa kok marah gitu loh. Harus marah, aku bilang gitu. Terus kan karena rumah nenek aku tuh agak besar kan, ada di ruang tamu, ruang tengah, terus kamar. Nah aku nyapunya tuh dari depan ke belakang. Terus aku nyapu lah ke ruang tengah. Nah aku dengar suara nenek aku tuh kayak cuci piring gitu loh di belakang. Cuman aku belum lihat dia ngapain gitu kan. Terus aku tetap nyapu. Terus teriak lagi, "Fat, Ciswene sih." Aku kok ngamuk, aku bilang kok marah sih, ngapain kok marah-marah. Terus aku makin cepet nih nyapunya, cepet. Habis itu sampailah di kamar pertama. Aku nyapu biasa. Aku masih belum lihat nenek aku, tapi suaranya itu dia masih terdengar. Padahal aku kan tetap lihat gini loh.
nggak ada orang. Ini di tengah kamu konteks sadar, mimpi atau setengah sadar? Lebih tepatnya kayak setengah sadar sih. Setengah sadar ya. Siang-siang itu. Siang-siang itu aku di pikiran aku gini, aku tahu nenek aku udah meninggal, tapi kok ada suaranya gitu. Dan itu jelas banget. Jelas banget suaranya, logatnya juga sama. Oke, di saat di rumah kamu sebenarnya sendirian, nggak ada orang. Bener. Terus kayak aku tetap nyapu nih, nyapu kamar pertama. Di situ kok makin redup kan, makin redup. Kok nggak enak perasaanku. Terus ya, nenek aku bilang ini, kamarku itu pisan. Maksudnya kamarku sekalian disapuin. Oke lah, aku nyapu. Aku kok gelap. Aku di depannya kamar itu kok gelap. Terus makin nyapu kok pelan-pelan. Ternyata ada 2 pocong di situ. Aku kayak, loh, aku kayak tercengang. Ada dua. Mereka kayak apa ya? Kayak tiduran di kasur gitu. Terus tiba-tiba berdiri, terus kayak berdiri di depanku. Aku ya terpaku gitu. Ya ampun, siapa? Kayak pocong siapa? Soalnya mukanya tuh hitam gosong gitu. Terus kayak baunya tuh gak enak banget. Terus aku mikir kan, aku kayak masih bisa berpikir gitu di mimpiku, siapa sih ini? Aku gini, nggak mungkin lah nenek kakekku, aku bilang gitu, nggak mungkin lah dia. Terus tiba-tiba si pocongnya tuh kayak ngeliatin aku terus. Aku gak bisa lari di situ, kayak kaku gitu loh badanku. Ya ampun, aku coba istighfar di situ. Terus bisa kayak jalan pelan-pelan, mepet-mepet di tembok gitu kan. Aku hidupin lampu tuh nggak bisa. Hidupin lampu nggak bisa, memang kayak redup remang-remang maghrib gitu loh. Aku hidupin lampu, aku akhirnya bisa jalan ke ruang tamu. Aku bisa jalan lah, si pocong itu kayak mendekat, makin dekat lah. Aku bingung, pintu depan rumahku itu nggak bisa dibuka. Aku kayak, loh gimana bisa dibuka? Aku bilang gini, aku tuh lihat aku yang asli lagi tidur. Oke, jadi kamu kayak astral projection ya? Kamu melihat dirimu sendiri kan? Iya. Akhirnya gila loh, aku kok tidur lah. Ini aku gimana? Terus si pocong itu makin di ruang tengah, makin dekat mau ke ruang tamu. Aku gimana baliknya? Aku buka, tolong aku gitu kan. Ya ampun, aku gimana ini masuk tubuhku? Aku bilang gini, ya ampun ya, apa makin dekat baunya tuh gak enak. Terus dia tuh mukanya kayak datar, cuma hitam, terus kayak rusak gitu loh. Ya ampun, gimana aku bingung. Aku bangunin si aku sendiri yang tidur itu, tak goyang-goyangin itu nggak bisa. Terus makin deket kan pocongnya, terus sampai di ruang tamu dia tuh kayak deket gini. Aku langsung gitu dan itu aku langsung bangun pas maghrib. Pas maghrib. Selama apa aku tidurnya? Kayak bener-bener lama banget. Dari siang, kamu kan terasa kamu tidur waktu siang, ya kan? Terus kamu kebangunnya lagi itu pas maghrib. Tapi di rentang waktu mulai siang sampai maghrib itu kamu berarti kan itu melalui astral projection kamu kan? Itu iya kan? Ya, bener. Jadi kayak aku bisa masuk ke tubuhku lagi, bahkan aku bisa melihat aku. Kamu melihat di tubuhmu ada di situ tidur. Aku bingung kok bisa. Terus aku pas bangun itu aku udah kayak keringetan. Ya ampun, aku takut mau ke belakangnya tuh udah takut aku. Dan gak ada orang, dan itu udah maghrib kan, gak ada yang nyalain lampu. Dan aku tidur kayak gelap gitu kan. Terus memang rumah nenek aku ini masih kayak proses pembangunan yang belum selesai, jadi makin serem kan. Jadi dari depan sampai belakang ini gelap. Oh, I see. Nah, aku udah, terus gimana ini, aku gini mau nyalain lampu ke belakang aja udah takut kan pastinya. Akhirnya aku pakai senter lah, pakai senter. Itu udah gak enak, ada kayak bau-bau gak enak gitu. Aku bangun. Baunya seperti apa? Kayak bau amis, kayak bau amis sampah gitu loh. Anyir nggak sih? Lebih ke anyir nggak? Iya, kayak anyir, baunya kayak bau darah gitu. Iya, kayak bau anyir darah. Pas sampai di ruang tengah itu kok bau gini ya. Mana lagi aku belum beres-beres kan. Terus aku langsung kayak
kenapa ya nenekku ya, apa cuman pengen bangunin aku, tapi dua pocong itu siapa kan, kok ngapain sampai kejar aku kayak gitu. Terus aku masuk kan, nyala-nyalain lampu, terus kayak apa ya, ada kelebatan hitam gitu lewat masuk ke kamarnya nenekku. Lah kamar nenek kakekku itu kayak udah nggak bisa ditempatin gitu loh, karena udah dihancurin, terus kayak masih proses pembangunan tapi yang udah ditelantarin gitu bangunan. Oke, berarti ini berarti di tengah kamu benar-benar full sadar ya? Full sadar. Full sadar yang Sudah ini kan? Full sadar itu. Dan itu kamu lihat bayangan itu masuk ke kamar almarhum kakek nenek. Iya, bener. Aku mau ngeliat kan, kayak mau mastiin itu tadi itu apa. Aku udah pelan-pelan jalan. Aku kayak gak, aku lihat gak ya, tapi aku butuh ke kamar mandi juga kan, yang lewatin kamar itu juga. Nah, terus posisinya kamar nenek aku tuh kayak ada ini apa, meja sama kaca rias. Nah, meja kaca riasnya tuh menghadap ke jalan di pintu kamar. Jadi kayak kita lewat atau ada orang lewat itu kelihatan kan. Terus aku nyobalah pelan-pelan, masih kepo kan, masih maghrib itu, pelan-pelan. Ternyata kayak ada bayangan putih berdiri di pojokan kamar itu tadi. Oke, itu apa? Aku mandi gak ya? Aku kamar mandi gak ya? Aku mau mastiin itu udah gak berani. Aku sampai gimana ini aku gini, gak ada orang, aku gini. Terus ya Allah, aku berdoa kan, berdoa doang. Siapa sih, please ya Allah jangan ganggu aku loh, gak ganggu kalian. Aku udah di sini udah lama, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya bisa lah, kayak apa nggak tak reken kan, aku nggak ngurusin deh, aku tetap jalan kamar mandi. Setelah mandi, nah aku tuh masuk ke kamarku, ke kamar yang pertama. Itu aku udah gak berani noleh ke kamar nenekku lagi. Kan itu emang gak ada pintunya, belum dipasang, jadi tetap kita mau lewat itu pasti kelihatan kaca rias itu tadi. Terus aku masukkan kamarku, gantilah. Waktu mau aku buka pintu lagi, itu ada lagi bayangan itu, kayak gini loh. Tapi itu bayangan itu selalu ada di tempat itu, di lorong kamar nenek sama kamarmu itu, yang ada meja riasnya itu. Iya, di situ. Nah, dia tuh kayak modelnya tuh apa ya, bayangan itu tuh hitam gitu aja. Tapi dia tuh kayak suka apa ya, kayak celingukan gitu di kamarku lah. Aku sampai siapa sih aku gitu kan, aku gak ganggu kalian loh, aku bilang ini. Jadi dia hanya sekedar gitu. Iya, itu kan kita pasti shock kan. Ya ampun, kayak apa anjir, aku tuh udah di rumah sendiri ya, tapi nggak mungkin lah kakek nenekku mau nakut-nakutin aku, ya kan, nggak mungkin. Terus aku mikir kayak, aku kalau makin takut, makin ditakutin. Terus sekitar jam 8 malam, nah itu udah mulai lagi tuh lah, di deket lorong itu adalah kayak kaca jendela. Jendelanya itu nyambung sama rumah tetangga sebelah rumahku. Nah di situ kayak di rumah tetanggaku itu ada gang kecil. Memang dia itu dibuat gang gitu, dibuat jemuran. Tapi jemurannya tuh nggak ada, kayak kosong lah, lagi gak cuci-cuci. Nah di situ kayak kelihatan jelas gitu kan, kalau ada sesuatu atau apa tuh kelihatan lah. Sekitar jam 8 malam, aku tuh mau beres-beres, mau tidur lah, mau kamar mandi, terus cuci muka dan sebagainya. Nah aku tuh lewat lah di situ, ada bayangan putih-putih kayak nenek-nenek rambut putih, terus kayak senyum gitu loh. Lah aku tuh lewat gini sih biasa, kayak seret. Aku gitu udah tak lewatin kan, baru sadar aku, apa coba ya, mundur lah aku, gak ada kok. Itu udah gak enak, aku udah dingin banget, keringet dingin. Aku masuk kamarku, jadi bener-bener jendela ini pintu kamarku. Jadi kita kalau keluar ke kamarku tuh udah kelihatan jendela itu. Wah, jadi aku ya sampai mikir kayak, ngapain sih dulu dikasih jendela kayak gini tuh, ngapain, apa fungsinya, apa mereka mungkin waktu dulu kayak halo gitu, tetangga. Masuk apa tetangga, masa gitu, minta garam dong gitu kan.
Astaga, tapi kenapa kok di tengah-tengah gitu loh? Padahal rumahnya itu juga ada pintu belakangnya itu juga nyambung ke rumahnya. Oh, jadi kayak Aku. posisi jendela itu udah kayak aneh aja, ngapain di situ Di tuh ada situ, jendela? makanya kok aneh ngapain sih di situ gitu kan. Terus memang katanya kalau dulu tuh memang ada yang suruh bangun gitu kayak orang zaman dulu kasih jendela aja di sini. Di situ soalnya ada kayak penunggunya, tapi penunggunya tuh baik kok kakek-kakek. Aku pernah dengar lah nenekku tuh cerita kayak gitu. Penunggu di rumah, di rumahmu. Di rumah kayak minta dibangunin kayak di jendela aja di situ. Oh, oke. Jadi maksudnya ada jendela di posisi aneh itu karena katanya permintaan dari penunggu rumah. Oke. Saya taruh situ. Nah, aku kan waktu itu masih nggak percaya lah ya, kan masih ada nenekku, ada kakekku, jadi kayak ya udahlah gitu aja. Terus kok makin kesini tuh makin janggal ya, kok ngapain di situ. Terus setelah aku sekitar jam 8, terus jam 10 kan aku udah tidur tuh. Tidur jam 1 lah tengah malam, aku bangun kebelet pipis, mau ke toilet aku. Terus nah di situ itu aku udah overthinking, aku bangunnya tuh udah overthinking gimana caranya aku melewati dua hal astral ini, jendela sama kamar nenekku kan. Aku udah gimana ya kan, itu aku udah tinggal sama papaku nih, tapi papaku tuh tidurnya di ruang tamu. Nah di ruang tamu aku nggak bisa juga kan kayak bangunin papaku kan juga kasihan. Terus aku coba lah pelan-pelan nih, aku nggak noleh sama sekali, tapi udah gak enak hawanya. Lewat, sampailah di kamar nenekku. Itu juga apa kayak ada sesuatu gitu di meja rias lagi. Tapi aku bener-bener gak mau noleh. Tapi kelihatan kayak rambut gitu aja. Rambut warna putih gitu, kayak keriting-keriting gitu. Tapi aku udah lari itu, aku suka ngurus aku. Kayak rambut yang nggak pernah disisir. Bener. Rambut uban panjang nggak pernah disisir. Oke kan, terus ke kamar mandi kan aku. Kamar mandi. Habis itu setelah dari kamar mandi lewat karena udah nggak noleh. Tapi waktu sampai di jendela itu ada ternyata nenek itu tadi. Nenek rambutnya tuh kayak panjangnya segini. Dia tuh lihat jendela sambil gitu. Aku oh my god. Oh my god. Iya. Iku apa ya ampun, aku kayak iku nenek sopo sih, menekku ngapain di situ. Aku gemeter, aku udah teriak ke papaku, "Pak, Tanita, apa?" Aku bilang aku nggak bisa jalan di situ, aku bener-bener gini ngeliatin. Oh, udah gitu aku bangun, apa udah hilang, dia udah hilang. Terus ayo kita tidur bareng aja di kamar, aku bilang gitu. Terus gak bisa aku kayak apa sendirian di posisi kayak gini. Aku ayo apa sih dulu entah itu di jendela itu tadi ada nenek aku bilang gitu. Apa sih enggak ono kok, dilihat sama bapakku gak ada orang memang, dan itu memang kayak redup gitu loh, gak dikasih lampu sama tetanggaku itu. Kayak cuma cercah gitu titik lah pokoknya ada lampunya. Warna kuning juga kan, remang berarti. Remang. Terus ya udah kan, setelah kayak kejadian itu aku masih sering ini sih ngelihat kayak bayangan hitam gitu, kayak sering digangguin masih kejadian itu. Tapi emang itu masih berlanjut sampai aku pindah dari rumah itu. Pokoknya banyak hal, waktu dari sore ke menjelang malam, menjelang subuh juga itu pasti ada kayak suara orang jalan. Aku di kamar. Berarti momennya setelah waktu maghrib nggak sih? Iya benar, waktu maghrib, menjelang maghrib. Waktu menjelang maghrib, momen berhentinya sampai mau adzan subuh. Benar, sampai adzan subuh sekitar jam 3:30 itu baru kayak aktivitasnya intens banget. Ada orang jalan, terus kayak ada yang kayak jatuhin barang gitu. Terus kayak entah itu kayak bau-bau gak enak anjir itu tadi. Aku sampai sholawatan terus, kalau nggak bisa tidur kan pasti kita HP-an kan, tapi kan denger sih pasti orang jalan, orang kamar mandi. Terus kan sampingnya kamarku kan kamar nenekku, nah itu kayak
kayak gelodakan gimana gitu. Kayak ada aktivitas ya. Ada aktivitas. Aku overthinking, tapi aku tetap positif lah, nggak mungkin lah kalau kakek nenekku nakut-nakut, Nggak nggak mungkin, mungkin ya. banget. Pasti ini kayak ada hal lain gitu Iya. kan. Terus aku akhirnya kan cerita-cerita nih sama papaku lah, memang itu rumahnya mau dijual karena kayak ya apa ya, dibuat rebutan gitu kan sama saudara gitu ya. Habis itu setelah aku cerita-cerita ke papaku itu semua, dan kita awalnya sih nggak ikhlas sih menjual rumah itu yang udah 50 tahun. Dan Oh, itu udah 50 tahun rumahnya. Rumah tua ya. Bener 50 tahun sudah. Terus tapi ya kita gimana ya, dijual nggak ya gitu kan. Terus ya udah wis dijual aja, nggak apa-apa ya, mungkin ini udah ada haknya orang lain kan, misalnya anaknya yang satu. Iya, benar. Nah kan ya udah kita ikhlasin itu. Terus memang setelah kita pindah kan rumah itu kosong. Iya. Nah yang laporan ini tetanggaku, udah dibeli orang nih, tapi nggak ditempatin, nggak diapa-apain rumahnya. Nah katanya si tetanggaku, anak-anak kecil kan suka main tuh di depan. Nah itu kayak ada bayangan orang nyapu. Nah di situ memang di ruang tamu itu kalau melihat ke jalan itu kaca, memang udah full kaca. Full kaca, jadi kayak anak-anak kecil tuh kok ada orang nyapu. Berarti kelihatan ya. Tapi memang kacanya yang kaca kayak mobil gitu loh, yang agak gelap. Bener, tapi tetap kelihatan kan kayak siluetnya atau orang jalan itu kelihatan. Masih ada aktivitas gitu loh di dalam, itu siapa gitu loh, udah gak. Tapi berarti kan banyak orang yang lihat sosok itu di dalam situ, padahal literally itu nggak ada orang sama sekali. Kosong, bener-bener kosong. Wow. Itu kamu tinggal di situ berapa lama? Waktu udah dari kecil sih, dari bayi sampai pindah itu. Sampai pindah, benar. Tapi kejadian kayak paranormal activity yang kamu alamin itu dari nenekku nggak ada itu di Mei, sampai aku pindah itu di Desember. Itu intens tiap hari atau ada hari yang enggak? Intens tiap hari. Intens tiap hari. Wow. Luar biasa. Wow. Makanya aku sering main sih. Sering main nggak di rumah, tapi ya tetap serem kalau kita mau ke kamar mandi atau gimana. Kayak mau bilang betah ya nggak betah, tapi ini juga rumahku gitu kan ya. Kayak banget. Kuat-kuatan nggak sih sama identitas di sana ya kan? Kayak ini rumah gue, ngapain lu di sini, bener nggak kayak gitu kan? Ya ampun, aku sampai ada apanya sih rumah ini, atau mungkin karena bangunan yang belum selesai jadi kayak berantakan, dibuat tempat rumah tinggal mereka. Bisa jadi. Nah, mungkin ya ini hanya spekulasi. Jadi kalau teman-teman mau berteori konspirasi sendiri silahkan dari cerita ini. Boleh ya, mungkin teman-teman pasti ada yang ngerasain seperti itu lah. Tiap rumah kan pasti ada penunggunya. Ya, benar. Ya Allah, makasih banget loh Kak Rizka mau cerita berbagi ya. Ya Allah, selama itu benar-benar banget sih pengalaman terngeriku selama 6 bulan loh ini, berarti ya dari bulan 6 bulan intens ya kayak gitu sampai pindah. Dan setelah pindah pun itu rumah bisa dibilang jadi haunted house gak sih? Bener, dipindahin, aku pindah mereka juga masuk. Sekarang gimana kabarnya? Sekarang baru dibangun, baru dibangun lagi. Sudah dibangun lagi, jadi diratain, dibangun lagi, udah lebih baik sama sih. penghuni yang baru. Sama penghuni yang baru, tapi kayaknya belum ditempatin juga sih. Jadi cuma dibangun doang. Nah, nggak tahu itu. Itu dia. Tetap vacant, tetap kosong ya. Tetap kosong Masian. Nah, pusing juga ya. Ya makanya makin seneng tuh yang di dalam. Iya, itu dia. Makin bagus rumahnya di sini aja gitu. Iya. Aduh, nggak bisa ngebayangin sih aku. Aduh, aku alhamdulillah banget tapi udah pindah akunya di rumah yang lebih baik, lebih sesuai keinginanku gitu. Iya, lebih nyaman. Makasih banyak ya udah mau berbagi ceritanya yang sangat sama. Aku masih penasaran sih jujur sebenarnya, tapi ya udahlah.
Jangan Masih didengerin ya. penasaran sih. Penasarannya kan berarti Pocica itu siapa juga kan? Bener, Nggak iya. tahu. Karena intens banget loh. Terus kayak mungkin nenek-nenek itu Iya, siapa? benar. Atau bisa jadi si nenek itu yang Poci itu tadi. Ya Atau somehow gimana? mungkin ya, tapi ya udahlah ya, biarkan mereka di sana. Iya. Ya tenang aja ya udah. Terima kasih sebelumnya Kak Rizka. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain. Ini sih mungkin kalau rumahnya ada penunggunya, itu kita harus dibuat apa ya? Buat berdoa aja rumahnya, kayak sholat, beribadah gitu kan. Terus jangan lupa buat bersihin rumah, jangan sampai maghrib ya. Jangan tiduran kalau mau maghrib juga. Supaya tidak ada makhluk-makhluk astral yang membangunkan kita. Itu kan yang sering dibilang orang tua zaman dulu nggak Bener sih? banget. Nggak boleh tidur waktu mau maghrib pertama. Terus waktu adzan maghrib itu jangan main di luar, masuk ke rumah ya kan. Nah, itu harus didengerin. Ada benernya juga perkataan orang tua zaman dulu. Iya, banyak ya contohnya ya. Iya kan, banyak Bu, banget. jangan malam-malam. Jadi kadang tuh percaya nggak percaya sih, tapi somehow itu kejadian. Bener banget. Tapi banyak nilai positifnya. Udah gitu. Terima kasih ya Kak ya. Untuk teman-teman lainnya yang punya kisah atau pengalaman horor yang mau diceritakan, bisa kirim ke email Moon Studio yang nanti kita sertakan di bawah. Demikian kita bisa ketemu lagi di podcast misteri selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Bye. Feb, bangun Feb. Feb, bangun Feb. Feb, bangun Feb. Feb,